Oke. Sebentar. Dwiki Maulana. Hadir, Pak. Ki Prawira. Zaki Prawira. Zaki Prawira belum respon. Hadir, Pak. Jinan hadir, Pak. Ginan belum. Bangkit Putri. Hadir, Pak. Baru Ginan Maulana. Jinan hadir, Pak, mohon maaf. Ya. Lanjut ke Ilyas Satria. Hadir, Pak. Oke. Lanjut ke Halida Afnia. Hadir, Pak. Ke Jaka Nugraha. Hadir, Pak. Oke. Ke Jela Sukmama. Hadir, Pak. Muhammad Ansar. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya ke Khairoza Fatur Rahmah. Hadir, Pak. Muhammad Farid Samdani. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ryan Kamal. Hadir, Pak. Ke Muhammad Rafi Wardana. Rafi Wardana. Hadir, Pak. Pindah mic. Nggak bisa fungsi mic-nya, Pak. Muhammad Rizky Juliadi. Hadir, Pak. Violenti Eka. Hadir, Pak. Muhammad Afzal. Oke. Muhammad Noval Azmi. Noval Azmi. Halo Noval Azmi, belum respon. Oke, berikutnya ke Raffi Yoga Pratama. Siap, hadir. Lalu Andi Adrian. Hadir, Pak. Oke. Bramanti. Hadir, Pak. Noval Azmi, belum. Oke, kita lanjut ke DEC 2. Akmal Khairullah. Hadir, Pak. Egi Sobari. Sobari hadir, Pak. Akram Farhan. Akram Farhan. Halo Akram. Kayaknya lagi ada masalah, Pak, tapi ada di ruang di Zoom. Oke. Alif Rizky. Hadir, Pak. Davanita. Hadir, Pak. Dan Ernawan. Didan. Hadir, Pak. Bayu Aris. Hadir, Pak. Dava Raihan. Hadir, Pak. Eko Fardan. Hadir, Pak. Kaifa. Hadir, Pak. Wi. Hadir, Pak. Anggun. Anggun Hamides. Anggun Hamides ada. Belum. Hilmi Anugrah. Hilmi hadir, Pak. Jesman. Hadir, Pak. Oke.
Oke, Muhammad Adi Septian, Hadir Pak. Muhammad Taufik Rudianto, Hadir Pak. oke, Miftah Munirul, Hadir Pak. oke, Muhammad Dayan, Hadir Pak. Salwa Afifah, Hadir Pak. oke, Muhammad Zaidafa, Hadir Pak. Ronald, Hadir Pak. Anggun nggak, belum ada ya. Lagi ada masalah jaringan katanya Pak. Oke, sebentar. Assalamualaikum Pak. Maaf tadi Mutiara terlewat. Tiara, Ya, sebentar. Oh iya, Tiara Firda ya. Oke, Assalamualaikum Pak. Oke, nggak sengaja. Ya, Waalaikumsalam. Ini Akram udah kembali Pak, ada Pak. Oke, Akram. Permisi Pak. Saya Noval Azmi yang di C1. Iya, Hadir Pak. Anggun. Ya. Assalamualaikum Pak. Saya Anggun Hamides hadir Pak. Tadi ada gangguan masalah jaringan. Iya. Oke, hadir semua ya. Ya Pak. Siap. Oke ya. Jadi kalau sesuai dengan kalender ya, atau sesuai dengan rencana yang kita rencanakan di awal, minggu ini kan harusnya kemarin ya, jadi ditukar dengan libur Lebaran, jadi jatuhnya minggu ini sebelum UTS ya. Jadi kalau dijadwalkan untuk mulai minggu ini itu mengenai elemen transmisi ya. Jadi sebelum UTS targetnya mungkin bisa sampai dengan sabuk dan kulit nanti. Nah, untuk hari ini sesuai di jadwal ini belum saya ganti ya, tapi tinggal tanggalnya saja sesuai dengan hari ini tanggal 10 Mei. Jadi kita akan coba membahas atau mengenal mengenai poros, as, dan bantalan ya. Oke, jadi di minggu ini atau di hari ini kita akan mulai membahas mengenai pengenalan elemen transmisi ya. Jadi kalau Anda lihat ya, dari beberapa elemen mesin ya, kemarin kita sudah mengenal mengenai elemen pengikat ya. Nah, sekarang berlanjut ke elemen transmisi ya. Jadi di elemen transmisi itu mungkin bagi yang sudah mengetahui
Nah, kalau yang belum, di elemen transmisi ini ada poros, ada bantalan, ada roda gigi, ada sabuk dan puli, ada rantai dan sproket, ya. Ada juga roda gesek. Ya. Nah, biasanya kalau di elemen transmisi ini harus berpasangan, ya. Misalnya poros harus berpasangan dengan bantalan, ya. Lalu sabuk pasangannya adalah puli, ya. Begitu juga dengan rantai, itu pasangannya adalah yang namanya sproket, ya. Nah, sebelum kita masuk ke elemen transmisi, apa sih bayangan yang ada di bayangan Anda mengenai elemen transmisi? Dari kata-katanya atau bagi yang sudah mengenal mengenai elemen transmisi, saya coba mau tanya, apa ada yang Anda bayangkan kalau Anda mendengar elemen transmisi? Ada yang bisa menginformasikan? Ya, langsung saja. Siapa? Izin menjawab, Pak. Mangga. Kalau dari pandangan saya pribadi, elemen transmisi itu elemen mesin yang berfungsi untuk menghantarkan energi dari dari energi ataupun daya, Pak. Jadi kalau misalkan mesin tidak adanya elemen transmisi sebagai penghantar atau pemindah energi, nanti si pergerakan mesinnya itu nggak akan berjalan dengan lancar, itu dengan baik. Jadi elemen transmisi itu elemen yang berfungsi untuk menghantarkan, memindahkan atau memindahkan daya ataupun tenaga lah, kayak gitu, energi dari satu ke mesin yang lain. Ya, oke. Bagus ya, tepat. Jadi kalau dari bahasanya transmisi atau transfer gitu ya. Jadi khususnya elemen mesin yang elemen transmisi, kalau dibahasakan ya, tadi kan berdasarkan pemahaman ya, kalau dibahasakan ya bagian dari mesin ya, atau elemen dari mesin atau peralatan sistem mekanik yang berfungsi sebagai pembawa, pemindah, penghubung atau penerus, ya, penghubung atau penerus, atau juga bisa pendukung dan pengatur suatu gerak atau putaran atau beban, ya. Jadi dari penggerak utama ataupun penghasil gerak utama, ya, baik itu bisa motor bakar, motor listrik. Kalau ingin menggerakkan sesuatu bagian lainnya, nah untuk mentransferkan atau memindahkan baik itu gerak, gaya, putaran atau beban, ya, itu menggunakan yang namanya sebuah elemen transmisi. Nah, nanti akan kita lihat bisa jadi ada beberapa kebutuhan, ya, disesuaikan berdasarkan kebutuhannya ataupun juga berdasarkan kekuatannya, ya. Kapan kita harus memilih antara kapan kita menggunakan sabuk dan puli, atau juga kapan kita harus menggunakan rantai dan sproket, atau poros dan bantalan. Nah, itu kapan kita akan menggunakan itu, dan kelebihan ataupun kekurangan masing-masing ya disesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah mesin atau sebuah mesin, ya, peralatan yang kita rancang, ya. Nah, bisa dilihat sebagai contoh sekilas, ya.
ini ada sebuah kendaraan atau sepeda motor, ya. Nah, dari mesin ini, ya, sebagai penggerak utamanya. Nah, putaran mesin ini yang menghasilkan setelah melalui proses terjadi proses pembakaran bahan bakar di sini, dia akan menghasilkan putaran, ya, putaran di dalam sini. Nah, bagaimana cara memindahkan agar roda ini berputar dan motor ini bergerak? Ya, kita menempatkan sebuah elemen transmisi. Kalau di motor biasanya itu rantai dan sproket, yaitu pasangannya. Nah, di sini dia bilang kecepatan motor dapat diubah melalui perubahan kecepatan putar pada mesin yang menggunakan transmisi roda gigi yang perpindahan putarannya melalui sistem kopling dan clutch, ya. Jadi di dalam mesinnya sendiri dia pakai elemen putaran roda gigi, tetapi dia mentransferkan ke bagian ban, ya, agar motor bergerak dia menggunakan rantai sproket. Nah, tetapi beberapa motor, ya, mungkin Anda bisa cari sendiri nanti, ada juga yang memakai poros, ya, poros dan kopling, ya. Contohnya kalau Anda coba cari itu biasanya motor-motor Eropa, ya, lama itu BMW, ya, merek BMW itu dia pakai poros, dia penggerak rodanya, ya, penggerak bannya itu dia pakai poros, bukan pakai rantai atau sproket, ya. Nah, kalau pakai rantai dan sproket, yaitu ada beberapa kelemahan dan kekurangan, ya. Nanti bisa kita lihat di pembahasan materi khusus, ya. Nah, di situ biasanya kalau rantai dan sproket itu membutuhkan yang namanya pengaturan, ya. Jadi pengaturan agar tercapai tegangan standar, ya. Tegangan yang standar dari rantai tersebut, ya. Kalau tegangannya kurang, dia bisa saja slip, ya, atau keluar dari jalur sproketnya. Tapi kalau dia terlalu tegang, ya, karena gaya tariknya dirancang tertentu si rantai, bisa saja terjadi putus, ya. Dan karena adanya gesekan antara rantai dan sproket, biasanya pada bagian sproket, ya, yang bagian giginya itu bisa mengalami keausan, ya. Jadi kalau Anda yang punya kendaraan sepeda motor yang memakai rantai atau sproket, nah itu pasti akan melakukan penggantian berkala, ya. Apakah setiap 3000 km, gitu, ya, atau sekian tahun sekali, 2 atau 3 tahun sekali, tergantung dari jarak tempuh yang biasa dilalui, ya, yang sudah dilalui. Nah, itu kalau rantai sproket itu kendalanya pasti akan ada penyesuaian dan aus, ya, aus karena ada gesekan. Apalagi yang tidak dirawat berkala, misalnya dikasih pelumas antara rantai dan sproket, nah itu akan lebih cepat masa pakainya. Nah, beda halnya dengan yang menggunakan motor
sepeda motor yang menggunakan poros ya, contohnya BMW. Nanti Anda coba search sendiri di Google, itu ada. Nah, itu biasanya putarannya antara mesin dan roda itu biasanya presisi ya, karena dari mesin ke poros itu roda gigi, terus lalu dari poros di bagian roda atau ban itu juga menggunakan roda gigi ya. Nah, ukuran dari roda giginya bisa diperhitungkan apakah sama ataukah akan lebih cepat atau lebih lambat. Nah, proses penggantian kalau untuk yang poros sepeda motor dengan poros minim ya, mungkin hampir lifetime-nya mungkin bisa dibilang lebih panjang dibandingkan dengan yang rantai sprocket yang bisa dibilang singkat ya, hanya pemakaian 2-3 tahun lah, 2 tahun paling sudah harus diganti ya. Nah, di dalam kalau kita lihat di gambar sendiri, di dalam mesin pun juga ada bagian-bagian elemen transmisi ya, baik itu poros ya, ada roda bergigi atau roda gigi ya, ada sprocket, ada rantai juga ya, kalau Anda lihat di bagian sebelah kanan itu. Nah, kalau roda gigi itu biasanya giginya itu ya, itu lebih rapat dibandingkan dengan sprocket ya, yang lebih lebar atau lebih jarang ya giginya. Nah, di situ juga ada clutch penghubung ya, atau coupling ya, sebagai transfer energi. Jadi tanpa elemen transmisi bisa dipastikan bahwa gaya yang atau energi yang dihasilkan tidak bisa dipindahkan ya, atau tidak bisa menggerakkan ya, sebuah mesin atau sebuah motor atau sebuah kendaraan ya. Nah, berikutnya di elemen transmisi sendiri ya, itu ada elemen yang pokok dan juga ada elemen penunjang ya dari sistem transmisi. Nah, bisa Anda lihat sendiri, elemen transmisi pokok itu biasanya ya poros, roda gigi, roda gesek, sabuk dan puli ya, rantai dan sprocket ya. Lalu ada elemen penerus putaran ya, yaitu coupling dan clutch ya. Nah, coupling sendiri itu kalau yang di pasaran Indonesia sendiri itu ada, kalau saya rasa ada salah penyebutan nama ya. Jadi yang biasa disebut kampas coupling itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya adalah clutch ya. Jadi dia mereduksi putaran saat akan melakukan pemindahan transmisi ya, dari 1 ke 2 ke 3. Nah, itu biasanya pakai coupling clutch ya. Nah, sedangkan coupling itu adalah sambungan ya antara poros ke poros ya. Nah, itu disebut dengan coupling. Nanti kita lihat. Lalu ada elemen penunjang sistem ya. Kalau kemarin kan sudah dipelajari juga ya, diketahui salah satu elemen pengikat ya, ada pena, ada pasak. Nah, ini ada elemen penunjang sistem yaitu bantalan ya, baik bantalan luncur ya, tanpa bola ya, tanpa bola itu bush,
dan juga ada bantalan gelinding ya. Di dalamnya itu ada bola-bola atau silinder ya. Itu yang dinamakan dengan bearing. Lalu juga ada ring penahan ya. Fungsinya untuk menjepit atau menahan saja ya. Dia tidak menerima beban ya. Nah, kita masuk ke elemen transmisi yang pertama, yaitu mengenai poros. Halo, suara saya masih kedengaran? Masih Pak, masih terdengar. Oke. Masih, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Kita masuk ke elemen pertama, elemen transmisi pertama, yaitu poros ya, di mana poros bisa disebut juga sebagai elemen mesin yang berbentuk batang ya, pada umumnya berpenampang lingkaran ya, atau bisa kita sebut silinder ya. Silinder ya, karena batang berpenampang lingkaran, itu silinder, berfungsi memindahkan putaran atau mendukung sesuatu beban dengan atau tanpa meneruskan daya ya. Bisa saja dia hanya sebagai tumpuan gitu kan, itu bisa saja gitu ya. Atau dia juga selain menerima tumpuan juga dia melakukan atau berputar, memindahkan putaran tadi. Nah, itu poros. Nah, ini bayangan dari sebuah motor ya, motor bakar ya. Tapi kalau di DEB kan tidak spesifik membahas mengenai atau merancang mengenai motor bakar gitu ya. Tetapi Anda akan merancang di DEC ya. DEC Anda khususnya di DE itu tidak merancang khusus motor bakar seperti ini, tapi Anda merancang mesin-mesin ya, mesin apapun itu nanti yang mendukung proses produksi atau proses manufaktur ya, atau proses-proses lainnya yang dibutuhkan di industri gitu ya, misalnya pemindahan, pengangkatan ya, atau yang lainnya. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja bahwa bisa saja Anda nanti juga bisa merancang ini, Anda tahu gitu ya. Nah, ini bagian dari sebuah motor bakar ya, banyak sekali, baik yang utama maupun yang tadi yang mentransfer energi ya, gaya atau beban, dan pendukungnya. Nah, di sini bisa dilihat mayoritas untuk menggerakkan suatu kendaraan dari sebelah kiri ini sudah menggunakan poros ya, poros yang tidak sesumbu. Lalu beralih ke kanan, itu ada roda gigi dan porosnya juga. Nah, lalu dari poros setelah transmisi atau poros setelah bagian roda gigi ini menghubungkan ke poros penggerak. Ini ya, saya coba menampilkan pointer, susah tadi. Nah ini yang dinamakan dengan kopling ya. Lihat, jadi dari poros sebelah sini menghubungkan dengan poros sebelah sini. Nah, ini yang dinamakan dengan kopling ya. Kalau yang di bagian sini yang mereduksi putaran, nah ini clutch ya.
Nah, ini clutch. Lalu ke poros, ke kopling lagi. Nah, ini ada poros yang berhubungan dengan roda gigi. Nah, ini baru ke roda gigi tirus ya. Nah, roda giginya sendiri dari yang putarannya putarannya ke sini horizontal ya, lalu ke vertikal ya, ditransferkan ke sini ke bagian poros, ke roda atau ban. Sorry sebentar. Oh, ini pointer. Nah, untuk elemen poros ya, klasifikasinya ini nanti ada dua ya, yaitu berdasarkan fungsi dan beban, ada juga berdasarkan bentuk ya. Nah, yang pertama itu mengenai klasifikasi yang membedakan poros berdasarkan fungsi dan beban. Jadi dibagi menjadi 4 ya, 4 utama berdasarkan fungsi dan beban, yaitu poros pendukung, poros transmisi, lalu poros tumpuan, dan poros spindle. Nah, dari keempat ini dibagi lagi namanya, jenisnya masing-masing. Di poros pendukung ini ada yang namanya as tetap ya, ada juga yang namanya as berputar. Lalu di poros transmisi ini ada yang namanya poros lurus, poros engsel, dan poros lentur. Ya. Lalu di bagian poros tumpuan itu ada yang namanya pivot aksial dan pivot radial. Lalu di bagian poros spindle, ya, ini yang perlu diingat dari semuanya, itu ada yang namanya poros terusan dan poros transportir. Nah, ini kesemuanya yang perlu Anda ingat berdasarkan fungsi dan beban untuk klasifikasi elemen poros. Itu untuk fungsi dan bebannya. Lalu berikutnya berdasarkan bentuknya, poros dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada poros penampang bulat, lalu ada penampang profil, lalu ada yang bentuknya bertingkat ya. Nah, untuk penampang bulat itu ada poros pejal dan poros berongga. Lalu untuk penampang yang profil itu ada poligon, ada spline, ada serration, ada profil I. Lalu ada yang bentuknya bertingkat, yaitu bertingkat lurus ya. Ada juga yang bentuknya engkol, ada juga yang bentuknya eksentrik ya. Nah, biasanya kalau eksentrik ini satu poros terdapat lebih dari satu sumbu ya, dalam satu poros. Oke, kita masuk yang berdasarkan klasifikasi fungsi dan beban. Yang pertama mengenai poros, yaitu poros pendukung ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya as tetap ya. Jadi dia tidak ikut berputar, beban yang terjadi momen bengkok berulang ya. Jadi dia hanya sebagai penumpu. Nah, ini dia diam ya, si porosnya ini diikat ujungnya ini
permanen ya, atau dia diam. Yang berputar yang mana? Yang berputar ya ininya, rodanya. Nah, contohnya ini biasanya pada konstruksi katrol. Mungkin sekarang jarang melihat ya yang namanya timba air, itu kan salah satunya itu katrol ya, atau di bangunan ya, atau di saat proses bangun rumah gitu, bangun sesuatu itu ada yang katrol dari bawah ke atas ya, itu ada bagiannya itu. Nah, itu yang bergerak hanya rodanya saja, porosnya dia diam ya. Atau gerobak sederhana ya, gerobak dorong, itu rodanya yang berputar. Di sini tidak ada yang namanya bantalan ya, di sini tidak ada yang namanya bantalan ya. Jadi rodanya ini bertumpu langsung di poros. Jadi sekali lagi, as tetap itu beban yang terjadi adalah momen bengkok berulang ya, karena dia menahan putaran sepanjang roda yang ditumpunya ini. Sekali lagi, as tetap tidak ikut berputar, yang berputar hanya rodanya saja. Nah, lalu ada yang namanya as berputar atau gandar ya. Nah, kalau yang tadi tidak ikut berputar, yang ini ikut berputar. Nah, putarannya rendah, beban yang terjadi, momen bengkok berganti ya. Nah, contoh penggunaannya konstruksi lori, gerobak dorong, dan lainnya. Nah, si poros ini juga mengikat di roda ya, atau ya ini roda ya. Jadi dia ini ada bantalannya ya, dia ikut berputar ya. Si poros ini sepanjang ini dia ikut berputar putaran roda ya. Nah, ini ditahan oleh bantalan. Nah, berikutnya ini bentuk profilnya ya. Untuk poros pendukung umumnya bulat pejal ya. Konstruksi tertentu bulat berlubang atau berpenampang geometri tertentu. Umumnya itu pasti bulat pejal atau silinder pejal ya. Nah, ini posisinya, posisi pembebanannya kalau dilihat di sini ya. Karena dia tumpuannya merata di sini sepanjang sepanjang roda ini, dia beban merata ya. Lalu ada juga yang memakai bantalan ya, atau ya bantalan. Nah, ini bantalan nih, lambangnya adalah ini ya, persegi ada silangnya ya. Ini menggambarkan bantalan. Di sini ada posisi bantalan di sini. Beban pada bantalan ya, karena hanya pada bantalan sini saja yang kontak dengan poros ya. Lalu ada tumpuan di ujung as ya, atau di ujung poros pendukung ini ya. Nah, ini hanya di ujung-ujungnya sini saja ya. Ini juga ya. Jadi dia menerima beban ya dari atas. Kalau yang sebelah kiri ini rodanya ya yang berputar, ini asnya dia tetap ya. Ini rodanya yang berputar, asnya tetap. Tapi kalau ini ya, poros ini dan roda ini bergerak ya, yang ininya tetap ya, pemegangnya ini atau bantalannya ini.
tadi sudah di poros pendukung. Ya, berikutnya adalah mengenai poros transmisi atau biasa disebut populernya shaft. Ya. Nah, dia merupakan elemen utama sistem transmisi putar. Fungsinya pembawa putaran sekaligus sebagai dudukan elemen-elemen transmisi, sistem transmisi putar lainnya. Dia ikut berputar bersama beban yang dia dukung. Perputarannya relatif cepat. Ya, kalau tadi putarannya lambat, kalau ini relatif cepat. Mengalami pembebanan berupa momen bengkok berganti dan juga ada momen puntir berulang ataupun juga bisa momen puntir berganti. Ya. Sehingga dalam perencanaan dihitung sebagai momen gabungan, ya. Jadi gabungan dari momen bengkok dan momen puntir. Nah, di poros transmisi ini klasifikasinya saat dia bekerja, dalam keadaan bekerja itu dibagi menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan poros sumbu lurus, ada yang dinamakan dengan poros sumbu menyudut, ya, atau poros engsel. Ada yang dinamakan juga poros sumbu lentur atau poros fleksibel. Nah, di sini ada yang namanya poros sumbu lurus segaris. Bisa saja dikonstruksikan dengan berstep, ya ini bertingkat ya. Jadi tidak pejal ataupun silinder utuh seperti halnya poros pendukung tadi, tetapi dia dikonstruksikan bisa saja berstep, tergantung pada bagian posisi yang mana yang membutuhkan bentuk tertentu. Ya. Tetapi yang diingat dia sumbunya sama, ya, dari yang diameternya kecil ataupun yang tirus atau diameter sampai dengan diameter yang terbesar. Ya. Dia sumbunya lurus segaris. Ya. Ini juga. Jadi ujung-ujungnya saja yang dibentuk. Kalau ini yang tengahnya yang diameternya sama, ya, tidak bertingkat. Lalu ada yang poros lurus sejajar. Nah, di sini elemen transmisi mengubah gerak, putar, lurus atau sebaliknya. Sumbunya dia lurus, ya, sejajar. Ya, jadi ada 2 seperti ini. Ya. Ada poros engkol tanpa pemberat. Ada juga poros engkol dengan pemberat. Ya, ini ya bentuknya ya. Nah, di sini dia memanfaatkan kelebihan beban atau kelebihan massa di sini sebagai pembaliknya. Jadi putarnya menambahkannya dia di sini. Lalu ada yang namanya poros eksentrik. Ya. Nah, pada satu poros, nah ini ada dibuat step ataupun dibuat bentukan, tetapi sumbunya tidak sama. Ya. Sumbunya tidak sama, ya. Di sini, ya. Dia memanfaatkan bentuknya ini yang tidak sama ini sebagai pendorong. Jadi saat dia posisinya di bawah ini rata, nanti saat dia sudah di puncaknya dia sebagai pendorong. Ya, kembali lagi sama lalu dorong. Ya, itu untuk poros eksentrik. Berikutnya ada poros hubungan. Ya. Nah, ini bentuknya ini. Ya. Ada yang menonjol seperti ini. Ya. Atau biasa kalau Anda yang pernah membongkar motor bakar itu ada yang namanya camshaft, ya, atau poros cam.
Nah, ini contoh dari aplikasi poros sumbu lurus atau poros yang tadi ya, khususnya yang hubungan tadi ya. Nah, ini di sini dia ada tonjolan seperti ini. Jadi saat ada yang posisinya rendah, ada yang saat posisinya tinggi, dia mendorong. Jadi berputar, ini bergantian jadinya. Jadi tidak sama semuanya pada posisi mendorong, lalu ada yang posisi ke bawah ya, terendah. Jadi posisi bergantian ini diharapkan nanti energinya akan continue ya. Energi putarannya ini atau yang dibakarnya akan continue. Lalu masih di sini ada yang namanya poros sumbu menyudut ya. Nah, disebut juga poros engsel, terdiri dari batang silinder dan engsel perantara ya. Engsel perantara berupa kopling tetap yang disebut universal joint. Nah, ini yang dinamakan kopling ya. Jadi penghubung ya antara poros ya, atau bisa disebut juga engsel perantara. Nah, ini namanya kopling ya. Ada yang bentuknya begini, lalu ini lurus. Ada juga yang bentuknya lurus, miring, lurus. Ada yang ini juga miring, lurus, miring ke atas ya, kalau ini miring ke bawah. Nah, ini posisi ini tergantung digunakan bagaimana posisi mesinnya atau motor bakarnya atau motor penggeraknya. Lalu yang akan digerakkannya itu atau ditransferkan itu ada di mana posisinya. Dia tidak sejajar dengan si motor bakar atau motor tadi ya, motor listrik gitu ya misalnya. Nah, ini diperlukan poros dengan sumbu menyudut ini ya. Sudutnya tertentu nanti bisa dirancang atau ditentukan ya, berapa sudutnya, berapa panjangnya, berapa diameternya juga. Nah, biasanya kalau Anda lihat itu ada di kendaraan-kendaraan besar yang posisi mesinnya di atas, sedangkan rodanya ada di penggeraknya agak di bawah, tidak sejajar dengan mesin ya posisinya. Misalnya truk atau bus itu biasanya kalau Anda lihat di kolongnya itu pasti menggunakan poros sumbu yang menyudut. Lalu setelah poros sumbu menyudut ada yang namanya poros lentur atau fleksibel. Keperluannya mentransmisikan putaran dan daya dengan sumbu meliuk ya. Konstruksinya berupa lilitan yang saling berlawanan. Dia tidak berbentuk kejal atau poros atau silinder kejal, tetapi dia bentuknya lilitan ya. Nah, biasanya karena posisi penempatannya meliuk-liuk atau melekuk, nah ini butuh transmisi poros seperti ini ya. Contohnya di speedometer kendaraan ya, atau di motor di depan itu, kalau yang masih menggunakan kabel speedo, nah itu dia bentuknya lilitan meliuk ya, agar bisa fleksibel penempatannya ya. Nah, ini bentuk yang ketiga. Ini ada tadi yang kedua dari poros yang pertama adalah poros pendukung, yang kedua adalah poros transmisi. Nah, ini yang ketiga adalah poros tumpuan ya. Jadi ciri konstruksinya di poros tumpuan ini perbandingan panjang dan diameter relatif kecil.
terbagi dua bagian, bagian penumpu, pemegang, dan bagian tumpuan elemen transmisi putaran lain. Ya. Jadi ada klasifikasinya berdasarkan bebannya, itu ada yang poros tumpuan aksial dan poros tumpuan radial. Ya. Kalau Anda lihat di gambar, yang atas ini aksial apa radial? Halo? Kayaknya radial ya Pak. Oke. Ya, kalau dilihat dari gambarnya ini, dia radial ya, karena ini menahan putaran ya. Ini putarannya ke sini. Ini dia berputar ya. Kalau yang ini adalah aksial, dia menahan tumpuan beban dari atas ya. Nah, ini seperti roda di bangku gitu ya, bangku yang ada rodanya, ini poros tumpuan aksial. Sedangkan ini yang poros tumpuan radial, berputar. Perbandingan panjang dan diameter relatif kecil. Jadi pendek ya. Kalau tadi kan poros as atau poros transmisi itu biasanya panjang-panjang. Kalau ini untuk yang tumpuan ini pendek. Nah, di poros tumpuan selain tadi berdasarkan beban, ini berdasarkan bentuk, ya, dudukan terhadap pemegangnya. Ya, kalau bentuk bisa dilihat dari bentuknya. Ya, ada poros tumpuan yang bentuknya silinder, ada yang bentuknya tirus, ya, miring, ada yang bentuknya juga bulat. Ya. Kira-kira seperti ini bayangannya. Ini arah gayanya ya, arah gayanya. Nah, untuk poros tumpuan berbentuk silinder, ya, pasti bentuknya silinder. Biasanya bagian terkunci bersuaian sesak, sedangkan bagian tumpuan dia longgar. Ini ya, yang terlonggar. Ini juga longgar, di sini ini yang longgar. Ini agak ini sesak. Tapi dalam kondisi yang lain bisa saja sama, ya. Bisa sama sesaknya atau sama longgarnya. Nah, sedangkan untuk yang bentuknya tirus, untuk poros tumpuannya, salah satu bagian poros berbentuk tirus. Nah, ini jelas. Sedangkan yang lainnya bentuknya silinder. Biasanya bentuk tirus merupakan bagian terkunci yang diharapkan dapat mencapai kesumbuan dengan baik. Ya, ini targetnya adalah kesumbuan. Ya, dia mengunci sini. Bagian tumpuan berbentuk silinder. Ini tumpuannya. Yang ini adalah bagai tumpuan. Sedangkan yang bagian tirus ini sebagai bagian yang terkunci, ya, dan target sumbu. Lalu ada yang bentuknya bulat, poros tumpuan bentuknya bulat, bagian poros yang terkunci berbentuk bola, ya, dimaksudkan untuk pergerakan melingkar atau menyudut. Ya. Ini seperti pada tangan Anda ya, tangan Anda yang ya tangan berhubungan dengan bahu itu. Nah, itu poros tumpuannya itu bentuknya bulat. Jadi pergerakannya dia bisa melingkar. Ya. Jadi dia berputar, ya, seperti ini. Dia melingkar. Suaian pada bentuk bola adalah sliding, ya, agar dia bisa bergerak melingkar. Bagian tumpuan berbentuk silinder. Ini bawahnya ini.
Tadi untuk poros ini adalah yang terakhir, yaitu poros spindle ya, berdasarkan fungsi dan bebannya. Jadi poros spindle ini poros dibagi menjadi dua, yaitu poros terusan atau poros utama, dan juga ada poros transportir. Ya. Pembebanan yang terjadi berupa beban bengkok dan beban puntir disertai beban arah aksial. Nah, ini adalah poros terusan, poros yang terdapat pada mesin perkakas berbentuk khusus berupa terusan yang berfungsi sebagai dudukan pemegang pisau potong ataupun pencekam. Karena perannya sangat penting, disebut juga sebagai poros utama. Bentukan khusus, ulir pengikat cak pada mesin bubut. Nah, kalau Anda lihat di mesin bubut, ya, pada bagian caknya itu menggunakan poros terusan, atau lubang tirus Morse pada mesin Fries. Nah, di sini tadi dia bilang selain menerima beban bengkok dan beban puntir disertai beban arah aksial. Ini ya, beban momen bengkok, momen puntir. Nah, dia juga momen bengkok dari atas, momen puntir di sini ya, dan juga aksialnya. Di bengkok dari atas, tekan, terus momen puntir di sini karena dia berputar dan juga menahan ini aksial. Sesumbu dengan poros ya. Lalu ada juga poros transportir. Kenapa disebut demikian? Karena peran utamanya selain memindahkan gaya, ia juga mengubah gerak putar menjadi gerak lurus teratur. Untuk poros transportir, hampir sepanjang poros ini berbentuk ulir. Biasanya ulir segi 4, ya, ulirnya trapesium, dan kadang juga bisa segitiga. Contohnya itu pada dongkrak ini ya, dongkrak ulir. Jadi dia diputar, dia akan naik ke sini. Dongkrak ulir ataupun juga ragum ya. Nah, ini yang dinamakan dengan poros transportir. Jadi di porosnya sendiri ada ulirnya ya. Kalau di ragum itu pasti ada. Lalu yang ini seperti mesin press ya, mesin press bandul yang di bawah itu. Jadi diputar ya, menekan. Ada itu masih ada di mekanik kalau nggak salah, mesin press bandul seperti ini ya, mesin press pertama ya. Tidak menggunakan motor hidrolik maupun listrik ya, dia pakai putaran, memanfaatkan putaran. Nah, itu berbagai macam jenis poros ya. Ya, gimana? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah konstruksi dan ujung poros ya. Untuk konstruksi poros, bentuk konstruksinya disesuaikan dengan fungsinya. Untuk keamanan harus dipertimbangkan kekuatannya, pengerasan bahannya, atau penentuan tahap proses pembuatannya. Oke, jadi pemilihan dari poros nantinya harus mempertimbangkan dari kekuatan, apakah bahan tersebut butuh pengerasan, ataupun juga penentuan tahapan proses pembuatannya. Misalnya dia harus dibikin bertingkat ya, ataupun tergantung dari bagian-bagian yang diikat ya pada ujung-ujung poros.
Nah, bentuk step pada poros bertingkat, ya. Ini kenapa? Karena untuk menghindari daerah kritis. Bentuk radius bila pada step tersebut tidak dipasang elemen lain atau berpasangan jika ukuran radius lebih kecil dari chamfer pasangannya. Nah, ini dia dibentukkan radius ini karena kalau pada bagian menyudut itu terjadi titik kritis. Lalu bentuk alur atau undercut bila pada step tersebut dipasang elemen lain. Nah, ini misalnya diberikan undercut seperti ini, ya, ada alurnya, alur undercut. Ini kalau berpasangan dengan elemen lain, ya, diikat misalnya. Nah, ini ada step tirus beradius, ya, tirus lalu ada radius, ada step radius langsung, ya. Langsung dia radius di sini. Ada juga radius ganda, ya. Ada juga radius penuh. Ada juga radius inlet. Ada juga yang tadi yang undercut atau alur. Nah, fungsi ujung poros sebagai dudukan elemen mesin, fungsi ujung poros sebagai dudukan elemen transmisi atau penghubung, dan dia juga sebagai tumpuan, ya, dan juga bagian untuk pengencangan, ya, bisa menggunakan pulir. Nah, ini tabel ujung poros dan radiusnya, ya. Pada kondisi umum dapat ditentukan sebagai berikut: radius 0,2 diameter pada diameter 0,7 D. Jadi radiusnya kalau bisa dilihat di tabel ini, ya, kalau diameternya 6, 7, panjangnya 16, dia menggunakan radius 0,6. Nah, radius 0,6 ini berlaku sampai dengan yang panjangnya 50 dengan diameter 24. Sedangkan diameter 25, 28, panjangnya 60, ini dia sudah menggunakan radius R-nya ini besarnya 1. Dan seterusnya sampai dengan yang diameter terbesar 75, panjangnya 140, dia menggunakan radiusnya ini 1,6. Nah, ini tabel undercut. Kalau nggak tahu di seri 0 Coleman, saya lupa ada apa enggak. Tapi di studio gambar itu ada tabel undercut, ya. Kalau Anda kemarin belajar GTM kemarin, itu ada tabel undercut di studio gambar. Berapa ukuran undercutnya, ya. Nah, ini misalnya dia berdasarkan diameter porosnya. Ini tabel undercut pulir, ya. Jadi pulir, nah, pada bagian ke pangkalnya itu dibuat undercut, ya. Nah, ini ukuran pulirnya, ya, baik metrik normal ataupun metrik halus. Nah, tinggal disesuaikan berdasarkan ukurannya. Ini tabel center drill, ini, ya, bagian yang dilubangi. Oke.
Kira-kira itu untuk elemen poros ya, yang bisa saya sampaikan saat ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya untuk elemen poros? Halo, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sepertinya tidak, Pak. Belum? Belum ada, Pak. Oke, sebentar. Kita sampai jam 10.30 ya? Iya, Pak, betul, Pak. Oke. Jadi itu tadi mengenai poros dan atau ada yang juga menyebut dengan as ya. Tapi kalau as itu biasanya dipakai untuk penyebutan pada bagian poros yang pendukung ya, poros pendukung. Lainnya disebut dengan poros ya. Jadi hanya pada bentuk yang poros pendukung ini bisa disebut dengan as. Sebentar. Oke, setelah poros kita untuk hari ini juga akan bahas mengenai bantalan ya atau bearing. Nah, kalau tadi poros yang bisa saja dia berputar ataupun dia ada juga poros yang tidak berputar atau penahan atau pendukung saja. Nah, untuk bantalan ya, untuk bantalan dia bisa disebut sebagai elemen mesin yang menumpuk poros ya. Dia menumpuk poros berbeban ya. Sehingga putaran atau gerak bolak-balik dapat bekerja dengan aman, halus,
dan panjang umurnya. Jadi dia memastikan si bearing ini atau bantalan ini memastikan pergerakan dari poros yang dia tahan. Di sini bantalan harus kokoh untuk memungkinkan poros atau elemen mesin lainnya dapat bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak bekerja dengan baik, maka prestasi kerja seluruh sistem akan menurun atau tidak dapat bekerja semestinya. Misalnya dia sudah haus, sudah rusak, atau tidak sesungguh, nah itu juga akan mempengaruhi. Makanya kalau ada yang hubungannya dengan poros, bantalannya harus baik. Jadi jika disamakan pada gedung, ya, maka bantalan dalam permesinan dapat disamakan dengan pondasi, ya, dari suatu gedung. Nah, berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros, maka bantalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada yang pertama itu dinamakan dengan bantalan luncur. Ya. Bantalan luncur mampu menumpuk poros berputaran tinggi dengan beban yang besar. Bantalan ini memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dibuat dan dipasang dengan mudah. Oke. Di sini bantalan luncur memerlukan momen awal yang besar karena gesekannya yang besar pada waktu mulai berjalan. Nah, untuk bantalan luncur, pelumasan pada bantalan ini tidak begitu sederhana. Gesekan yang besar antara poros dengan bantalan menimbulkan efek panas, sehingga memerlukan suatu pendinginan khusus. Dengan adanya lapisan pelumas, bantalan ini dapat meredam tumbukan. Ya. Selain dia putaran, dia juga dapat meredam tumbukan, ya, dan getaran, sehingga hampir tidak bersuara. Ya. Nah, kalau umumnya bantalan itu ya tidak bersuara. Kalau sudah bersuara itu berarti bisa sudah haus atau sudah rusak atau pelumasannya tidak lancar, di situ sudah habis atau pecah, bisa saja. Nah, tingkat ketelitian yang diperlukan tidak setinggi bantalan gelinding, sehingga harganya lebih murah. Nah, kalau Anda punya kendaraan yang berisik, gitu ya, atau bunyi, ya, bunyinya itu juga bersamaan dengan putaran, gitu ya, itu pasti ada hubungannya dengan yang namanya bantalan, ya, atau bearing. Nah, macam-macam untuk bantalan luncur itu ada yang namanya bantalan radial. Dia hanya menahan beban tegak lurus sumbu poros. Ya, ada yang namanya beban tegak lurus, ada yang namanya juga beban aksial. Nah, ini dia beban sejajar sumbu poros. Ya. Jadi ada yang sama sejajar dengan sumbu poros, ada yang tegak lurus. Ini. Lalu ada bantalan khusus, dia bisa menahan beban radial maupun juga aksial. Nah, ini contoh bantalan luncur. Ya. Ini bentuknya, beberapa bentuk nanti Anda juga bisa cari, ya, lebih detailnya untuk bantalan luncur. Lalu ada juga bantalan gelinding, ya.
bantalan gelinding, ya, pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding. Nah, di dalam bantalan gelinding ini ada seperti bola, ya, atau peluru, atau rol jarum dan rol bulat. Bantalan gelinding pada umumnya cocok untuk beban kecil daripada bantalan luncur, tergantung pada bentuk elemen gelindingnya. Ya, gelinding putarannya pada bantalan ini dibatasi oleh gaya sentrifugal yang timbul pada elemen gelinding tersebut. Nah, di sini bantalan gelinding hanya dibuat oleh pabrik tertentu saja karena relatif konsumsinya yang sukar dan ketelitiannya yang tinggi. Harganya pun pada umumnya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan bantalan luncur. Ya. Sehingga usaha untuk menekan biaya pembuatan serta memudahkan dalam pemakaian, bantalan gelinding diproduksi menurut standar dalam berbagai ukuran dan bentuknya. Nah, di sini bantalan gelinding juga itu pada gesekannya yang sangat rendah, yang pun sangat sederhana, itu cukup dengan pelumas padat, ya, atau gemuk kalau di pasaran, ya, pelumas padat. Bahkan pada macam yang memakai seal sendiri, ya, tidak perlu pelumasan lagi. Nah, ini biasanya tertutup, ya, sudah ada di dalamnya pelumasnya, jadi biar tidak keluar, tetap di dalam, dia ditambahkan seal. Meskipun ketelitiannya sangat tinggi, namun karena adanya gerakan elemen gelinding dan sangkar pada putaran yang tinggi, bantalan ini agak berisik jika dibandingkan dengan bantalan luncur. Contoh dari bantalan gelinding itu bantalan bola, peluru, jarum, dan rol bulat. Nah, ini bentuk dari bantalan gelinding tadi, ya. Nah, di dalamnya sini ada silinder atau jarum, ya. Ada juga berbentuk bulat, ya, ataupun peluru. Nah, ini bantalan roller. Nah, ini yang bentuknya peluru di sini. Kalau dipotong, ya, nampangnya ini akan ada pelurunya di sini. Jadi dia sendiri untuk bantalan yang bentuknya seperti ini, ya, ball bearing, jadi dia ada outernya, ya, dan juga ada innernya, ya, inner. Nah, antara outer dan inner itu ada bolanya ataupun yang bentuknya jarum tadi. Lalu misalnya dia kalau pakai penutup, ya, seperti ini, dia pakai penutup, ya, seal, ataupun yang terbuka juga bisa ada di sini. Nah, selain fungsinya untuk pelumasnya tidak keluar, yang penutup ini juga untuk memastikan bahwa tidak ada kotoran yang masuk ke dalam mengganggu bola ini tadi, ya, antara inner dan outer.
Jadi putarannya tidak terganggu oleh kotoran di sini. Jadi sekali lagi, pada bagian bantalan grinding yang ball bearing ini ada yang outernya, ada yang innernya. Di antara outer dan inner ada bulatnya. Ya. Outernya ini ya tergantung ya, tergantung apakah yang akan bergerak ini outernya ataupun innernya. Jadi salah satu bisa dipermanenkan ya. Jadi diikat permanen, apakah outernya yang berputar ataupun innernya yang berputar ya. Kalau innernya yang berputar berarti outernya harus permanen atau sesak, misalnya dimasukkan ke dalam lubangnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara bantalan luncur dengan bantalan glinding. Nah, bantalan luncur bisa dipastikan dia mampu menumpu poros perputaran tinggi dengan beban yang berat. Konstruksinya sederhana, pembuatan dan pemasangannya dapat dilakukan dengan mudah. Ya. Gesekan sangat besar pada start sehingga memerlukan torsi awal yang besar. Nah, dia pelumasannya tidak sederhana. Gesekan terjadi besar, panas yang dihasilkan cukup tinggi, ya. Karena dia tidak ada bola di situ ya, ataupun di tengahnya ini. Ya. Dengan sistem pelumasan yang baik, bantalan luncur dapat meredam tumbukan dan getaran sehingga hampir tidak bersuara. Tidak memerlukan ketelitian yang tinggi sehingga harganya cukup murah. Berbeda dengan bantalan grinding yang tadi yang bisa dibilang baik konstruksinya rumit, harganya mahal, pembuatannya harus terstandar, ya. Tetapi dia kelebihannya gesekannya sangat kecil, pelumasannya sangat sederhana, ya. Kalau gerakan pasti sama ya, kita mengharapkan tidak ada suara berisik ya saat pergerakan poros ya, tetapi dia cocok untuk beban yang lebih kecil dibandingkan dengan bantalan luncur. Nah, pertimbangannya dalam pemilihan bantalan mau pakai bantalan luncur atau mau pakai bantalan grinding, yang pertama pasti jenis beban yang diterima oleh bantalan. Ya. Seberapa besar beban yang diterima dan jenis bebannya, apakah dia aksial atau radial. Selain itu, kecocokan antar dimensi poros, ukurannya, keakuratan pada kecepatan tinggi, kemampuan terhadap gesekan, umur yang kita harapkan, umur bantalannya. Nah, kalau semuanya itu diinginkan, pasti pengaruhnya pada harga. Ya. Yang kita pilih harganya kalau speknya bagus ataupun yang diharapkannya tinggi misalnya, itu pasti akan mempengaruhi harga ya. Nah, lalu perlu dipikirkan apakah mudah dalam lepas pasangnya ya, atau penggantian ya, ataupun perawatannya itu kan bisa diberikan pelumas gitu ataupun juga penggantian. Nah, ini persyaratan untuk bantalan luncur. Ya, sekali lagi kekuatannya yang baik, menahan beban,
mampu menyesuaikan dengan lenturan poros yang kecil, bersifat anti-las. Nah, ini tidak boleh dilas, tidak menempel ke poros akibat gesekan. Jadi kalau ada panas, ditakutkan dia antara poros dan bantalan kalau panas, ya, atau bergesekan. Nah, ini material akan mengikis atau menimbulkan panas, jadi menyebabkan leleh gitu ya di salah satu baik poros ataupun ke bantalannya. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Lalu ada yang syaratnya harus sangat tahan karat ya. Bisa dipastikan karat juga menimbulkan gesekan. Tahan aus, ya, bahannya sendiri itu harus licin ya. Ataupun harga kekasarannya itu ya, harga kasarnya harus diperhatikan, dapat menghilangkan atau menyerap kotoran, harganya murah, tidak terlalu berpengaruh pada kenaikan temperatur. Bisa saja ini pengaruhnya juga dari sistem pelumasannya ya. Nah, untuk bantalan luncur ini contoh bahannya ya, logam putih, SN, PB, ataupun juga tembaga, ataupun cast iron, ataupun silver, atau yang non metalik bearing ya. Tapi ini pasti dipastikan tidak untuk sambungan ataupun beban metal ya, yang berhubungan dengan logam ataupun metal. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Ini nanti saja ya, di akhir nanti ya. Jadi Anda harus tahu bagaimana bebannya dulu ya, beban yang berpengaruh. Baru nanti kita satu persatu ke komponen ataupun parameter lainnya dari rumus ini. Ya. Ada faktor kecepatan, faktor umum, umur bantalan, ya. Nah, ini gambaran jenis bantalan ya. Nah, ini untuk bantalan sendiri ya, kalau dalam merancang ya harus diperhatikan kekuatannya. Beban yang pertama itu pasti beban yang ditumpu oleh bantalan ya, dia apakah aksial, radial. Lalu pemilihan perbandingan panjang dan diameter bantalan ya. Jadi ada perbandingan ya, jadi panjang dan diameternya berapa. Jadi ini berpengaruh pada luas tumpuan. Lalu harga tekanan dan kecepatannya. Lalu ada tebal minimum selaput minyak pelumas. Apakah dia pakai pelumas padat atau pelumas cair ya. Jadi dia jadi satu gitu ya, terendam misalnya, itu bisa saja. Lalu ada kenaikan temperatur yang ditimbulkan dari gesekan, ini harus bisa diprediksi ya. Jadi si bantalan ini nanti bisa menahan sampai berapa misalnya. Itu mungkin beberapa katalog juga bisa menampilkan data tersebut. Nah, ini beberapa rumus
atau tahapan yang harus diperhitungkan dalam menentukan bantalan, ya, parameter-parameter apa yang harus ditentukan pertama kali dari A sampai H, ya. Jadi Anda bisa menghitung panjang bantalan dengan memilih perbandingan tadi, panjang dengan diameternya, lalu tekanan pada bantalan, jadi tergantung gayanya juga, ya. Lalu tentukan viskositas pelumas yang diperlukan. Viskositas itu kekentalan, ya, dari pelumas. Lalu ada hitung modulus, hitung rasio clearance, sampai dengan koefisien geseknya, sampai dengan panas yang timbul dan panas yang dipindahkan, ya. Jangan sampai mempengaruhi elemen lainnya, gitu. Karena timbul gaya gesek, pasti gaya gesek menghasilkan panas. Nah, ini nanti Anda bisa baca tentang perbandingan dalam pemilihan panjang dan diameternya. Jadi ada beberapa ketentuan, ya. Kalau makin kecil perbandingannya, maka makin rendah pula kemampuan bantalan menahan beban. Kalau perbandingannya makin besar pula panas yang timbul, kebocoran dapat diperkecil, tekanannya bisa tidak merata, ya. Jika pelumas tidak merata, perbandingannya bisa diperkecil. Nah, ini beberapa pertimbangan ini, ya, harus bisa diperhatikan atau diingat, ya. Lalu ada harga koefisien perpindahan panas kalau dia bantalannya dengan ventilasi ataupun juga tanpa ventilasi, ya. Lalu temperatur bantalan juga bisa diperhitungkan di sini. Nah, ini beberapa contoh soal, ya. Jadi ini yang diketahui, ya, sudah diketahui, ya, tinggal Anda masukkan ke dalam rumus, ya, tahapannya. Nanti bisa Anda baca, ya. Ini tabel besaran dalam desain bantalan luncur. Ini berdasarkan jenis mesin, lalu tipe bantalannya maunya Anda apa, ya, tergantung dari jenis mesinnya, ya. Lalu tekanan maksimal, ya, sampai dengan perbandingannya. Jadi Anda tinggal cari pada katalog bantalan, ya. Misalnya mesin tool, nah ini berapa stand atau syaratnya di sini, besarannya, ini Anda bisa cari. Nah, ini sifat material bantalan, bisa terhadap panas, konduksi panas, transfer panas, tahan terhadap karat, ya, sampai dengan kekuatan menahan beban. Ya, semakin bagus, ya pasti semakin mahal, bisa dibilang seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu untuk materi yang kedua hari ini, yaitu bearing, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang ingin kita diskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini?
Saya Muhammad Rizky Juliadi, Pak. Oke. Jadi Pak, untuk inersi bearingnya itu ada standarnya Pak. Jadi si poros yang kita bikin tuh harus disesuaikan sama innernya apa kayak gimana Pak? Iya, kan tadi yang jadi biasanya kalau ikatan atau sambungan bearing dengan poros ataupun elemen lainnya atau dudukan biasanya sesak ya. Ya, jadi kalau diameternya perbandingan kalau kayak porosnya dia tergantung porosnya diameternya berapa, beban yang terjadi pada poros itu berapa, ya kan, yang diperhitungkan. Berarti kita juga harus mengetahui bisa menentukan jenis bearing apa yang kita pakai nantinya. Ini misalnya di sini. Nah, ini untuk bantalan luncur ya, yang memakai bola ataupun jarum ataupun silinder tadi. Ya, jadi harus tahu berapa gaya yang ditahan tersebut dari poros ya. Terus putarannya berapa gitu ya, perbandingan ini perbandingan panjang dan diameter, ini perbandingan panjang diameter luas penampang ya, bukan panjang diameter poros ya. Luas penampang bearing yang L per D ini ya, berarti harus tahu berapa poros bebannya. Kalau poros bebannya udah tahu kan, diameternya pasti tahu itu, baru kita lanjut ke bantalannya. Kira-kira gitu. Baik Pak. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kalau Anda bisa lihat, di sini ada yang bantalannya bentuknya roller seperti ini, ada juga bantalan yang bentuknya peluru. Ya. Ada yang bantalannya bentuknya peluru. Kira-kira bedanya kenapa? Bedanya untuk apa? Yang roller ini, yang silinder ini, dengan yang peluru. Kira-kira untuk apa? Kapan saya pakai yang peluru, kapan saya pakai yang roller seperti ini? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Berdasarkan bebannya bukan Pak? Ya. Jadi berdasarkan beban yang ditahan. Jadi kalau yang bentuknya dalamnya ini bentuknya peluru, itu dia hanya menahan radialnya saja, ya, putarannya saja. Nah, tetapi kalau bantalan roller yang bentuknya roller seperti ini, ya, bentuknya roller seperti ini,
dia juga menahan radialnya, jelas putaran ini, dan juga dia menahan aksial. Bisa saja kan kalau ada hentakan atau beban tetap itu, nah dia menahan. Kalau yang bentuknya peluru ataupun bola itu tidak bisa menahan seperti ini. Jadi bebannya lebih tergantung jenis beban yang dia tahan gitu ya. Apakah dia hanya nahan putaran saja tanpa hentakan ataupun aksial, ya cukup pakai yang bola tadi. Kira-kira seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan? Untuk pertemuan hari ini mengenai poros as dan bantalan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti materi yang hari ini bisa Anda lihat saya masukkan di Google Classroom ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini mengenai elemen transmisi, poros, as, dan bantalan. Besok kita ketemu lagi. Kita akan membahas mengenai roda gigi dan pelumas. Ya. Untuk besok, kalau cukup waktunya ya, hanya singkat. Kalau enggak, kita lanjutkan di hari Jumatnya. Jumat kita bahas mengenai sabuk dan puli ya. Jadi kira-kira begitu ya. Untuk UAS UTS nanti soalnya esai ya. Esai kebanyakan, karena ini mata kuliah pengenalan ya, pasti kebanyakan mengenai penjelasan, penjabaran itu ya. Sebutkan gitu. Ada 15 soal kalau nggak salah. Ya, ada 15 soal nanti. Nantilah terakhir kita kira-kira sampai mana yang akan kita capai ya, dalam pembahasannya. Jadi dipersiapkan saja mulai dari sekarang, materi-materinya diulang mengenai dari pengenalan ulir ya, dari elemen mesin pendahuluan sampai dengan nanti terakhir sebelum UTS, maksudnya materi sebelum UTS. Jadi ada elemen pengikat, elemen permanen, pengikat yang tidak dapat dilepas pasang, sampai dengan elemen transmisi. Oke, kira-kira gitu. Sementara bayangannya itu dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di hari ini maupun ke depannya. Amin. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Ya. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, saya tutup kelas ini.